Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Keteles tadi. Hari ini kita bakal membahas tentang perhitungan gaji dan pajak part 2. Kenapa? Karena part 1 itu saya udah bikin di video sebelumnya. Jadi awalnya itu sebenarnya ini masih blank, masih kosong. Ini kemarin kita bikin satu-satu dari nomor, bulan, kita isi ya. Terus sampai ke sini ini udah diisi semua rumus-rumusnya. Dari lama bekerja ada rumusnya kemarin. Kode PTKP pakai list, pakai data, itu data validasi. Nilai PTKP pakai rumus, klasternya ini juga pakai rumus. Jam lembur nanti diisi berdasarkan form lembur. Oke, buat teman-teman yang ketinggalan silahkan dicek di video sebelumnya. Hari ini kita bakal lanjut ke pembahasan uang lembur. Ini uang lembur kita bakal bahas sama pemotongan kasbon, sama tarif pajak ter. Jadi berdasarkan peraturan perpajakan tahun 2024, itu perhitungan tarif itu terbagi dengan dua. Yang pertama itu tarif pajak Januari sampai November itu menggunakan tarif ter, itu untuk pegawai tetap. Dan kalau untuk pegawai tetap yang di Desembernya itu baru pakai tarif progresif pasal 17 ayat 1A. Oke. Sebelum kita lanjut ke rumus, bikin rumus tarif ter ini, saya jelasin sebentar dulu. Tarif ter ini diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi tiga tarif, tiga kelompok ya. Tiga kelompok tarif, yaitu yang pertama itu adalah tarif ter A, tarif ter A, habis itu tarif ter B. Ini tarif ter B. Tarif ter B memiliki 40 tarif. 40 tarif ini tarif yang ke-40 34%. Lalu yang ketiga itu tarif ter C. Tarif ter C itu memiliki 41 tarif, sama tarif tertingginya 34%. Nah, untuk mengklasifikasikan tarif ini itu berdasarkan TK, maksudnya penghasilan tidak kena pajak. Jadi di sini saya udah bikin masternya. Yang kemarin itu kan di sheet perhitungan final Januari kita udah bikin di sini di kode PTKP pakai list. Nah, klaster ini klasifikasinya mau untuk kode PTKP TK0 ini dia masuk ter A, TK 1 itu masih masuk ke ter A, TK3 harusnya masuk ter B kan. Nah, ini langsung ganti jadi ter B. Nah, kalau K3 masuknya ke ter C, langsung ganti ter C karena kita pakai rumus. Ini kita pakai list, kita bisa pilih. Saya balikin lagi ke TK, saya ganti TK1 deh. Oke. Kita lanjut. Ini kan penghasilan bruto. Penghasilan bruto kita contoh. Ini kita copy ya. Saya bikin contohnya itu di sheet yang master aja ya. Kita copy. Di sini. Double ya. Copy nggak bisa. Oke, saya contoh nih. Ini sekedar contoh ya. Ini kan klaster gajinya 57 dan 5 juta 5.765. Nah, untuk tarif itu tarif yang nanti akan kita isi di sini, tarif terpajak yang kita isi di sini. Saya copy aja ke sini. Nah, ini buat kita isi ini kita harus tahu yang kita isi adalah yang persentase ini. Misal ter A, dia klasifikasi ter A dengan gaji 5.765, tarif pajaknya berapa, berarti kita cari 500.765 masuknya ke kelompok ini ya, kelompok ini yang kelompok nomor 3, yang baris nomor 3.
tarifnya 0,5, berarti kita tulis 0,5%. Oke. Nah, untuk ter A lagi itu gaji penghasilan brutonya 6.878, 6.800, berarti 6.800 di atas ini ya. Dia lebih tinggi dari 6.750 dan lebih rendah dari 7.500, berarti dia masuk range-nya yang ini. Kenapa? Karena gajinya 8.678.000. Oke, kita input ini tarifnya 1,25%, bikin di sini 1,25%. Nah, untuk pajaknya, untuk nilai pajak itu kita tinggal kali aja tarif kali penghasilan bruto. Nah, proses perhitungan pajaknya seperti ini ya. Cuma untuk di sini, di sheet ini kan teman-teman nggak mungkin nih lihat ke kiri ya kan, dia masuknya klaster berapa, terus gajinya berapa, ini gajinya range-nya masuk ke range yang mana. Teman-teman harus liatin lagi kayak manual yang ini kan kita anggap ini udah manual nih yang saya blok ini kita manual. Nah, nggak mungkin teman-teman bikin manual satu-satu, kalau karyawannya itu bisa lebih 200 orang, itu sungguh memakan waktu ya. Nah, gimana caranya biar kita bisa pakai rumus? Jadi semua lebih simpel. Ini saya coba ya bikin rumusnya langsung aja di sini. Ntar dulu saya hapus yang ini. Oke, langsung ya ke rumus. Teman-teman misalnya taruh di tarif terpajak sama dengan kita pakai if. Saya lebih senang pakai rumus if. Jadi jika buka kurung, pilih kode cluster, pilih yang cluster ini, jika N5 sama dengan ter A. Jadi maksudnya itu jika di sel 65 itu ditemukan ter A, begitu, terus titik koma, maka kita pakai if lagi, maka kita langsung pakai rumusnya ada 3 tingkatan. Yang pertama itu jika penghasilan brutonya kecil sama dari, kita ke sheet master, kita pilih ini ya, karena gaji range terendah itu 5.400.000. Jika gaji brutonya itu kecil sama dari 5.400.000, maka tarifnya adalah 0%. Lalu if, kita buka if lagi, jika kita copy aja yang ini, yang dari Y5, buka kurung Y5 sampai di sini, sampai rumus. Nah, oke. Oh, ini if buka kurung Y5. Nah, ininya kita ganti. Kalau tadi kan kecil sama, yang kita pilih adalah D5 yang 5.400.000. Lalu selanjutnya tarifnya ini ya, yang ininya kita ganti, kita pilih ke tarif tertinggi sekarang. Kalau tarif tertinggi berarti lebih besar sama dari tarif tertinggi. Jadi jika misalnya gaji brutonya itu lebih tinggi dari 1,4 M, maka tarifnya kita pakai yang 34%. Maka klik di 34%. Oke. Habis itu batas atas, batas terendah sama batas tertinggi kita masuk ke pencarian. Jika lookup itu mencari, sama dengan yang kita cari apa, nilai di Y5 tadi, apa namanya, di gaji bruto, penghasilan bruto Y5. Jika Y5 ditemukan, jadi ini bahasanya itu ditemukan di
antara yang ini, kita mulai dari yang nomor 2 ya, yang di minimum nomor 2 kita blok ke bawah, jika gaji bruto ditemukan di antara range ini, maka kita pilih tarifnya adalah yang ini, dari 16 sampai ke 57, yang nomor 43 nih. Oke. Habis itu kita udah tutup. Nah, cara nutup kurungnya kita harus hitung. Ini kurungnya dibuka satu, ini dibuka yang kedua, ini yang dibuka ketiga, ini dibuka keempat. Yang perlu kita tutup cuma 3 kurung, tanda kurung ini aja. Berarti yang paling belakang kita pakai tanda kurung 3 kali. Tapi kalau misalnya rumusnya udah kelar sampai di sini, berarti kita harus tutup 4 kali. Nah, kita anggap kita udah selesai, kita enter. Oke, ini udah dapet untuk penghasilan di rumus ter A, ya kan? Ter A dengan penghasilan penghasilan bruto 5.765. Nah, kita langsung tes ya. Ini kan baru satu rumus jika ditemukan di ter A. Berarti kita mainin di gaji pokok ya untuk ter A, atau saya tambahin deh di THR. THR nya misalnya di bulan itu THR dia dapatnya 15 juta. Nah, penghasilan brutonya jadi berapa? Penghasilan brutonya dari 5 juta menjadi 20 juta. Nah, tarifnya apakah masih 0,5%? Coba kita lihat. Langsung berubah jadi 9%. Nah, kenapa bisa 9%? Langsung kita lihat, ini penghasilan bruto 20.765. Kita lihat di master. Ketika penghasilan brutonya itu 20.75, berarti masuknya ke range area ini di atas 19.750, di bawah 24.150. 20.765 ya. 20 juta ya. Berarti masuknya ke sini. Nah, tarifnya berapa? 9%. Nah, bener kan? Udah otomatis keisi jadi 9%. Oke. Ini kan kita punya tarifnya itu, klasifikasi kelompoknya itu ada 3. Kita baru selesaiin satu rumus yang untuk klasifikasi kelompok ter A. Gimana cara bikin rumus yang untuk klasifikasi kelompok ter B sama ter C? Sebenarnya sama, cuma kita nambah tingkatannya aja. Di sini kita buka rumus yang udah kita bikin, yang di 9% ini. Rumusnya kita klik, kita ganti. Ini kan paling belakangnya ini ada tutup kurung, kita hapus dulu satu. Nah, kita mau lanjut lagi rumusnya, if. Nah, rumusnya apa lagi? Sama sebenarnya. Kita buka kurung, terus jika N5 tadi N5, udah saya klik selnya aja ya, biar teman-teman nggak bingung. Jika N5 pembagian klaster ini, jika N5 nya sama dengan, jika di N5 itu terdapat ter B, maka teman-teman tulis ter B, tutup kurung. Ini nggak ada masalah kalau misalnya hurufnya itu yang satu, yang di rumus kita bikin huruf besar, sedangkan yang di kolom di sel ini huruf rumusnya ada kecil, rumus tulisannya ada huruf kecil dan huruf besar. Itu nggak ada masalah walaupun beda. Yang masalah itu adalah ketika misalnya di sini ini tulisannya ter spasi B ditambah spasi lagi, sedangkan di sini nggak ada spasi lagi setelah angka B atau angka A. Nah, itu nggak bakal ketemu, dia harus sama. Nah, oke, kita lanjut. Jika di N5 ini ditemukan huruf kalimat teks ter B, maka kita buka if, maka kita bikin rumus baru if sama dengan, sama kayak tadi, kita cari dulu, kita ambil si penghasilan bruto yang mau kita cari. Jika penghasilan brutonya lebih kecil sama dari, kita ambil master lagi. Nah, kan kita tadi mau bikin rumus yang untuk ter B yang penghasilan terendahnya dulu. Jika
penghasilan brutonya lebih kecil dari 6.200.000, maka klik yang 6.200.000, titik koma lagi, maka tarifnya kita ambil yang 0%. Oke. Kita lanjut ke tarif tertinggi, maka titik koma lagi, pakai if jika tadi apa, penghasilan bruto di Y5 ya, Y5, jika Y5 lebih besar sama dari, ya ini kita ambil tarif tertinggi. Jadi jika penghasilan brutonya itu lebih besar dan sama dari 1,405 juta, 1M405 juta, jika lebih besar dari 1M405 juta, maka tarif yang kita ambil adalah 34%. Jadi kita klik 34% nya. Oke, tarif tertinggi dan tarif terendahnya kita udah kunci. Habis itu kita pakai lookup. Kita cari lagi lookup. Jika kita akan mencari Y5, jika penghasilan bruto ditemukan, titik koma maksudnya itu ditemukan di antara baris ke 63, maksudnya C63 sampai jangan sampai nomor 39 ya, sampai tarif ke nomor 39 yang 950 juta bloknya. Oke, lepas titik koma. Jika ditemukan di antara area itu, maka tarifnya akan dicari di area yang ini. Jadi kita pilih di nomor 2, tarif dari nomor 2 yang ini, nomor 2 tarifnya yang 0,25%. Kita blok ke bawah, sampai yang 33%. Habis itu titik koma lagi, jangan titik koma, tutup dong, kita tutup. Jadi rumus untuk ter B kita tutup tadi berapa itunya. Oh, kalau ini kita harus nutupnya 4 tanda kurung kita tutup. Jadi kenapa 4 tanda kurung? Kita mulai nutupnya dari sini, dari if ini kan. Kalau yang dari sini ini kan if-nya kita buka 1, kita yang ini yang paling awal ini kita nutupnya nanti di terakhir, setelah rumusnya selesai semua. Yang ini yang tanda kurung ini nanti kita tutup di paling terakhir ketika rumus sudah selesai semua. Nah, sedangkan ini bukan berada di paling depan, sehingga ini harus kita tutup. Jadi 1, 2 tanda kurungnya, 3, 4, berarti di terakhir itu kita harus bikin tanda kurung tutup 4 tanda kurung ya. Habis itu kita lanjut ke if tadi apa, N5 sama dengan, jika di N5 terdapat pakai kutip, terdapat huruf ter C ya kan, maka kita pakai if, maka jika di Y5 penghasilan bruto, Y5 kan tadi Y5 itu penghasilan bruto, jika Y5 lebih kecil sama, itu rumusnya sama yang tadi, cuma yang kita pilih adalah di tarif ter C yang nilai paling rendah 6.600.000. Jika penghasilan bruto lebih kecil dan sama dari 6.600.000 titik koma, maka akan kita pilih tarif yang 0%, diklik 0%. Habis itu titik koma lagi, lalu kita pakai if lagi. Jika Y5 lagi, Y5 itu penghasilan bruto, jika penghasilan brutonya itu lebih besar dari dan sama dari, kita ambil batas paling bawah, lebih besar sama dari 1M419 juta ya kan, maka kita akan pilih tarifnya 34%. Oke, titik koma lagi, kita pakai lookup.
buka kurung. Setelah buka kurung, kita pilih yang, jadi maksudnya lookup, oh ya, Y5 yang kita cari adalah si penghasilan bruto tadi. Y5 akan kita cari di tarif ter C dari ambil dari tarif nomor 2 sampai tarif nomor 40, nilai nomor 40 ya. Habis itu baru kita pilih tarifnya kita ambil dari yang ini, dari yang nomor 2 ter C sampai ke nomor 40. Nah, tutup. Kalau ini tutup 4 lebih 1 buat yang di sini yang dibuka awal tadi. Udah enter. Oh, kebanyakan bukan, atau kekurangan. Masih juga keder ini. Kenapa ini tanda kurungnya ada yang salah berarti? Sebentar. Ini saya pakai, coba ini saya pakai kurung lagi di depan if. Ini saya coba 3 ya. Berarti tadi yang rumus ter kedua yang di ter B itu yang terakhirnya kita tutupnya bukan 4 tapi cuma 3 tanda kurungnya ya. Oke, rumusnya udah selesai, cuma jangan lupa dikasih string atau dikasih dolar. Biar apa? Biar ketika kita copy ke bawah yang lainnya juga nggak berubah. Jadi apa aja yang kita kasih dolar, yang di masternya aja, yang kita range area yang kita pilih. Ini kan master D5 yang berhubungan sama master. Di depan D kasih tanda dolar, depan 15 kasih tanda dolar, sama yang ada tanda masternya yang berada di sheet master ya maksudnya. Oke, kasih dolar. Ini master C8, yang ini juga kasih tanda dolar. Ini juga yang E58 juga di depan E, dan 58 kasih dolar. Ini kasih dolar, ini kasih dolar, ini kasih dolar, ini kasih dolar, terus ini kasih dolar, yang ini kasih dolar. Ini master kasih dolar, master E101 kasih dolar, master C63 kasih dolar sampai C100. Oke, mana sih, ada yang ketinggalan nggak dolarnya? C itu C nggak, udah. Oke, ada yang ketinggalan dolarnya, nggak ada. Oke, E63 sampai E100 kasih dolar. Terus master D105 kasih dolar, master E105 kasih dolar, master C145 kasih dolar, master E145 kasih dolar, lookup master C6106 kasih dolar sampai C144 kasih dolar, master E106 kasih dolar, E144 kasih dolar. Ada lagi nggak kasih dolar nih? N itu kelompok klasifikasi ter, kita pilih. Kita kalau copy ke bawah berarti dia harus gerak, jadi itu nggak dikasih dolar. Yang Y5 juga sama, kita bakal copy ke bawah, itu harus gerak, jadi nggak kasih dolar. Udah, itu aja yang kasih dolar. Oke, langsung dapat ya rumusnya. Oke, kita langsung coba ya. Kita lihat ini masuknya ke ter, klasifikasinya ter C. Gaji penghasilan brutonya adalah 29 juta, 29 juta, di ter C 29275. Benar nggak 11%? Kita coba tes ya. Ter C 29275, ter C gajinya 29275. 29275 itu berada di tarif nomor 18. Nah, benar kan 11%. Jadi udah otomatis rumusnya 11%. Jadi kalau teman-teman punya nih karyawannya ada 100 orang, ya udah dia rumusnya udah otomatis, nilai pajaknya udah langsung dapet gitu.
Terus di sini teman-teman udah langsung otomatis jumlah yang dibayarkan, gaji yang dibayarkan setelah dikurangin pajak, setelah dikurangin JKK yang dibayar karyawan, JHT yang dibayar karyawan, iuran pensiun yang dibayar karyawan udah dikurang-kurangin, udah dapat di sini gitu. Oke, dari sini udah oke ya, udah mengerti. Kalau ada yang ditanyakan jangan lupa di kolom komentar, nanti saya balas atau saya bikinin videonya. Terus kita lanjut ke potong kasbon sama uang lembur. Nah, saya mulai di uang lembur dulu ya. Uang lembur itu kemarin mana ya? Soalnya itu soal perhitungan gaji. Nah, ini kemarin soalnya itu untuk uang lembur. Uang lembur dibayarkan beserta gaji dengan syarat pengajuan lembur dibuat dengan form di approve atasan. Yang pertama. Terus yang kedua itu yang dapat lembur itu hanya staff junior sama SPV. Kalau head sama manajer itu nggak ada tunjangan lembur. Lalu yang untuk staff itu tunjangan lemburnya itu 20% dari gaji proret per jam. Jadi misalnya teman-teman nih gaji 1 bulan itu 6 juta, gaji sebulan 6 juta. Lalu hari kerja di kantor teman-teman itu 22 hari, sedangkan satu harinya itu kerja 8 jam. Berarti berapa jam teman-teman kerja dalam 1 bulan? Oke. Misal nih teman-teman kerja di kantor itu 22 hari kali 8 jam. Jadi teman-teman kerja di kantor itu selama 176 jam per bulan. Nah, sedangkan gaji teman-teman 6 juta nih, ya kan? Gaji teman-teman 6 juta. Nah, berapa gaji teman-teman per jam? Adalah 6 juta bagi 176. Nah, ya 176 22 kali 8, 22 hari kali 8 dapat gaji 6 juta. Berarti 1 jamnya itu teman-teman dibayar 34.000. Kalau 1 hari berarti teman-teman dibayar kali 8 ya, 1 hari 8 jam 272.000. Nah, penghasilan teman-teman itu penghasilan teman-teman per jam itu 34 juta 34.051. Sehingga 20% 0,2 dari 34.091 itu yang bakal jadi lembur teman-teman per jam. Jadi lembur teman-teman per jam itu bakal 6.818. Oke, dari sini paham proses syarat dari perusahaannya. 20% dari gaji proret per jam. Gaji per jamnya itu adalah 34.000, gaji proret per jamnya itu adalah 34.000. 20% dari 34.000 adalah 6.818. Nah, gimana caranya bikin rumus di sini? Kenapa? Karena kan kita di karyawannya ada yang staff, ada yang SPV, ada yang head, ya kan? Ada yang manajer, ada yang direktur, ada yang segala macam sesuai level kan. Nah, gimana caranya kita bikin rumus otomatis ketika misalnya dia sebagai si staff, otomatis dia pakai rumus 20% dari gaji gaji pokok si karyawan. Kalau misalnya di SPV dia bakal pakai 15% dari si gaji SPV. Nah, gimana cara bikin rumusnya ya? Oke, kita langsung coba. Uang lembur sama dengan kita pakai if lagi. Setelah if kita pakai or. Or itu adalah rumus ketika kita ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan logika. Yang pertama itu logikanya itu adalah jika di sini mana sih level tadi? Jika di H5
itu sama dengan ST strip 1, ya kan, tutup kurung. Nah, titik koma atau di H5 terdapat sama dengan ST strip 2 tutup kutip, habis itu tutup kurung. Tutup kurung fungsinya buat apa? Buat nutup rumus OR ini rumus OR udah selesai. Jadi jika di maksudnya itu jika di H5 terdapat ST1 atau ST2 gitu, maka rumusnya adalah 0,2%, maksudnya 0,2%, 0,2 maksudnya 20%, 0,2 dikali gaji pokok. Gaji pokoknya tadi 5 juta kali gaji pokok, lalu dibagi. Nah, kenapa kita bagi? Itu kan gaji pokok sebulan, kita bagi jadi per jam. Kan satu hari 8 jam. Jam kerjanya jumlah hari kerjanya 22 rata-rata per bulan. Jadi 8 kali 22. Jadi totalnya nanti 176. Jadi maksudnya 20% dikali gaji pokok bagi 176 jam. Oke, dari sini udah yang buat stop. Lalu kita titik koma lagi, ya kan? Karena ini kondisinya itu ada dua tarif. Sebenarnya bisa aja langsung jika selain daripada itu kali 0,5 bla 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 bla. Cuma saya lebih senangnya pakai if, biar teman-teman nanti kalau misalnya pilihannya itu ada 3 tarif, ada beberapa ada beberapa tarif lembur, ada yang 15%, 20%, 25%, tergantung tergantung level staffnya, level karyawannya. Nah, itu teman-teman bisa ngakalin nambahnya gitu. Jadi ini saya tambahin jika if tadi kita pilih di sini ST sama dengan SP1, ya kan. Nah, kalau misalnya sama kejadiannya kayak staff nih ya, kalau SP1 sama SP2 lemburnya sama 20%, maka depannya ini jangan lupa pakai OR gitu, sama kayak gini rumusnya. Oke. Tapi ini kan contohnya SP1 nya aja yang dapat 15% ya dari gaji pokok di proret per jam. Maka 15% dikali gaji pokok bagi 8 kali 12 22 ya, 22 tutup kurung. Setelah itu titik koma 0 tutup kurung. Ini ada nggak yang harus kita yang harus kita pakai string tanda dolar? Nggak ada, kita langsung copy aja ke bawah. Nah, nggak dapet ya. Lah, kenapa kok uang lemburnya cuma 5.000 sama 6.000, padahal dia jam lemburnya adalah 40 dan 30, ada yang 8 jam. Kenapa ininya cuma 5.000 dan 6.000? Nah, kenapa? Karena kita belum kali. Oke, cara ngalinya ya gampang. Ini kan kita rumusnya udah selesai. Yang depan if, teman-teman buka kurung. Terus yang paling belakang tambah kurung satu lagi, ya kan? Berarti rumus ini menjadi satu kesatuan. Habis itu rumus yang menjadi satu kesatuan nanti kita kali ke jam lembur. Enter. Nah, berubah kan? Nah, udah otomatis. Oke, ini THR tadi saya hapus kan ada THR, tarif terpajaknya jadi 9%. Kalau kita hapus THR jadi tarif pajak 0,75%. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyain? Jangan lupa di
subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Oke, kalau emang ada pengen komentar, nanya atau segala macam, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ini di potong kasbon. Udah berapa jam? Oh, udah 35 menit. Di potong kasbon ini, sebelum kita bikin rumusnya, kita bikin masternya dulu. Gimana cara bikin masternya? Kita bikin sheet baru, tulis, ganti namanya master kasbon, ya kan? Kasbon, master kasbon. Waduh. Oke, di sini kita bakal copy kasbon, kita copy sampai status karyawan dari paling atas, dari A1 sampai J14. Ini masternya kemarin saya udah bilang, yang saya blok ini adalah master sebagai ya, di sheet, mau di sheet manapun itu template-nya harus sama dan urutannya harus sama gitu. Oke, copy paste. Udah. Nah, nanti di sini itu kita bakal bikin nilai pinjaman atau nilai kasbon lah ya, nilai kasbon, lama cicilan, ya kan? Cicilan pertama, cicilan ke-1, cicilan terakhir gitu. Nah, ini nanti kita bakal isi. Kalau untuk nilai kasbon ini isi manual, terus lama cicilan ini juga diisi manual. Nah, cicilan pertama itu juga diisi manual, ya kan? Kapan dia mulai nyicil. Nah, nanti cicilan terakhir ini, ini lama cicilan ditambah lagi jumlah cicilan. Kan nilai kasbon cicilan, nilai cicilan aja ya, nilai cicilan. Nah, nilai cicilan ini pakai rumus dari nilai kasbon per lama cicilan. Ini copy aja dulu ya, copy. Ini udah pakai rumus, nanti saya jelasin rumusnya yang pakai if error. Terus yang untuk cicilannya itu, cicilan pertama sesuai form pengajuan cicilan terakhir nanti pakai rumus. Nah, nanti oke. Untuk saat ini dulu ya, karena udah mau sholat isya, saya mau sholat isya di masjid. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyain silahkan di kolom komentar. Jika ada kesalahan dalam pembelajaran kali ini, saya mohon maaf. Jika ada koreksi dan pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya di video nanti saya bakal bahas yang tadi master kasbon, lanjut pengisian yang ini. Lalu setelah ini diisi, kita bakal isi di sini di jumlah kasbon, ini potong kasbon. Nah, ini bakal otomatis ketika misalnya lewat dari tanggal cicilan terakhir, dia nggak bakal muncul lagi. Itu nanti rumusnya seperti itu. Nanti setelah itu baru kita lanjut pembahasan. Misal ini kan baru masternya yang Januari, ntar kita bikin setelah Januari bakal masuk ke bulan Februari. Nanti kita copy paste nanti di sini. Masih. Nah, ini misalnya saya tambahin lagi sheet baru, akumulasi. Nanti kita bakal copy yang Januari ke akumulasi, yang Februari ke akumulasi, yang sampai ke November kita copy ke akumulasi semuanya. Nanti baru kita pakai sum if. Setelah pakai sum if, baru kita pakai perhitungan
tarif progresif pasal 17. Oke, yang saat ini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.